Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan pembahasan tentang peradilan tata usaha negara. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nilam Cahyani Tias dengan NIM B1A122013. Saya Rizky Rianda dengan NIM B1A122016. Saya Herawati dengan NIM B1A122042. Oke, penjelasannya akan kami jelaskan. Baik, nama saya Herawati dengan NIM B1A1122042 akan menjelaskan bagian A, yaitu pemeriksaan pendahuluan. Nah, pasal 62 dan pasal 63 Undang-Undang Nomor 51 Jungto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 mengatur bahwa pada tahap pemeriksaan pendahuluan dibagi atas 1. Rapat permusyawaratan dan 2. Pemeriksaan persiapan. Nah, rapat permusyawaratan, dalam rapat permusyawaratan atau ya biasa disebut dengan dismissal proses, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 62, maka ketua pengadilan dalam hal ini adalah Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara atau tingkat pertama, berwenang untuk memutuskan bahwa gugatan yang diajukan sebelum diperiksa di persidangan dapat dinyatakan tidak diterima atau tidak mempunyai dasar. Yang kedua yaitu pemeriksaan persiapan. Sebelum pemeriksaan pokok sengketa, hakim wajib mengesahkan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Itu diatur dalam pasal 63. Nah, pemeriksaan persiapan diadakan mengingat penggugat pada umumnya adalah warga atau masyarakat yang berkedudukan lemah dibandingkan dengan tergugat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kenalkan, nama saya Zela Helena dengan NIM B1A1222005 dari kelompok 2. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pemeriksaan di tingkat pertama. Ada 2 jenis pemeriksaan di tingkat pertama, yaitu pemeriksaan acara biasa serta pemeriksaan acara cepat. Pemeriksaan acara biasa biasanya pengadilan menerima, memutuskan, dan menyelesaikan suatu sengketa tata usaha negara dengan majelis yang terdiri dari 3 orang hakim, dan salah satu dari hakim tersebut ditunjuk sebagai ketua sidang. Lalu ada pemeriksaan dengan acara cepat. Jika ada kepentingan penggugat yang cukup mendesak, maka penggugat dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dapat dipercepat. Selanjutnya yaitu pemeriksaan di tingkat banding. Banding merupakan pemeriksaan ulangan oleh instansi atau tingkat kedua di sebuah pengadilan atasan untuk mengulangi seluruh pemeriksaan, baik tentang fakta-faktanya, penerapan hukumnya, penerapan undang-undangnya, dan ini merupakan pemeriksaan teraks judex facti. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari Zela Helena. Perkenalkan, nama saya Rizky Rianda dengan NIM B1A1222016. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan di tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang kasasi. Terhadap setiap putusan tingkat banding dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi yang terdapat dalam pasal 131 ke Mahkamah Agung. Untuk pemeriksaan kasasi ini, pasal 131 ayat 2 menunjukkan pada pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 atau sekarang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang peninjauan. Pemeriksaan peninjauan kembali diatur dalam pasal 132 bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Acara pemeriksaan peninjauan kembali ini dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Agung. Itulah penjelasan tentang pemeriksaan di tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu peradilan elektronik. Yang pertama, latar belakang lahirnya peradilan elektronik. Sebagai salah satu wujud implementasi harapan insan peradilan sebagaimana tertuang dalam kebijakan Mahkamah Agung, maka pada tahun 2018 Mahkamah Agung Republik Indonesia
pada sidang istimewa tahunan tahun 2018 dengan tema Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi meluncurkan suatu aplikasi peradilan litigasi yang dikenal sebagai e-Court. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara secara elektronik di peradilan telah disahkan pada 29 Maret 2018. Aplikasi e-Court merupakan wujud dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, yaitu administrasi perkara di peradilan secara elektronik. Yang kedua yaitu Peradilan Tata Usaha Negara. Persidangan elektronik yang dilakukan oleh Peradilan Tata Usaha Negara dirasakan sangatlah membantu hakim dan elemen teknis persidangan lainnya dalam memanajemen jalannya persidangan suatu perkara. Manfaat persidangan elektronik sangatlah terasa saat pandemi COVID-19 terjadi di Indonesia, dan semua dihimbaukan untuk tetap di rumah dan jangan berkumpul. Pelaksanaan persidangan pada masa pandemi tidaklah terhambat karena semua dapat dilakukan dari rumah. Penggugat dapat mengirimkan gugatan, replik, dan kesimpulan dari rumah. Begitu pula juga tergugat dapat mengirimkan jawaban, duplikat, serta kesimpulan pun dapat dari rumah juga. Yang ketiga yaitu perwujudan asas persidangan cepat, sederhana, dan biaya ringan melalui persidangan elektronik. Asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan semakin terwujud dengan diberlakukannya sistem peradilan elektronik. Hal ini dikarenakan para pihak dapat melakukan kegiatan proses berperkara dari rumah, kantor, atau tempat lain tanpa harus datang ke kantor peradilan. Pada saat persidangan berlangsung pun, para perkara mengikutinya melalui aplikasi e-Court tanpa harus ke pengadilan. Kunjungan ke pengadilan hanya terjadi untuk hal-hal yang bersifat urgen dan atau terhadap acara pemeriksaan perkara yang menghendal kehadiran para pihak.